Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Nazwa Salma Alkab, NIM 210104030172. Adapun dosen pengampu saya adalah Ibu Rizkyatul Hasanah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas model tes ilmu komunikasi. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini ialah pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah, proses komunikasi, sejarah dan perkembangan komunikasi, prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi islami, model-model komunikasi, jenis, bidang, dan konteks komunikasi. A. Pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Komunikasi dakwah terdiri dari kedua kata, yaitu komunikasi dan dakwah. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, komunikasi atau communicare yang berarti membuat sama. Istilah pertama paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau sekelompok kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan lambang baik secara verbal ataupun non-verbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Secara umum, komunikasi dakwah adalah suatu penyampaian pesan dakwah yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu. B. Ruang lingkup hakikat dan urgensi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang tidak memiliki batas, sehingga bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ilmu komunikasi sangat luas. Kegiatan komunikasi dilakukan oleh setiap manusia setiap hari dimanapun mereka berada. Lebih jelasnya, ada beberapa lingkup komunikasi yang menjadi sasaran utama, yaitu ada komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, komunikasi pembangunan, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi politik. Komunikasi dalam dakwah dirumuskan salah satunya adalah mat'u. Komunikasi dalam dakwah dirumuskan salah satunya adalah komunikasi yang menyentuh hati. Rasulullah SAW adalah komunikator terbaik dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada manusia. Maka dari itu, dalam dunia dakwah, komunikasi merupakan satu bagian yang sangat fundamental darinya. Karena tidak sukses tidaknya proses dakwah tergantung bagaimana dengan pola komunikasi yang terbangun antara dai sebagai subjek dakwah dengan mantu sebagai objek dakwah. Seorang dai harus mampu membangun pola komunikasi yang dipahami, dimengerti, dan yang paling penting lagi disukai atau diminati oleh para mat'u. Dengan demikian, apabila pola komunikasinya sudah menarik minat mat'u, maka pesan-pesan dakwah yang disampaikan akan mudah diterima oleh mat'u. C. Relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam menyampaikan suatu pesan. Dakwah sendiri merupakan suatu proses interaksi dan juga terjalinnya komunikasi di antara komunikator dan komunikan dalam proses berlangsungnya dakwah. Dalam konteks dakwah, tentunya proses dakwah sendiri tidak terlepas dari beberapa unsur komunikasi, yakni adanya komunikator, komunikan, informasi, serta media yang dapat digunakan dengan baik. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu dakwah. Selanjutnya, proses komunikasi. Pengertian proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikan dapat diterima oleh komunikator. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Proses komunikasi menurut Satriani bukan berbicara mengenai proses penyampaian dan penerimaan pesan, melainkan sebagai proses berbagi dan berdialog yang saling mempengaruhi. Hal ini dilihat oleh Semar Dugila sebagai akibat proses interaksi melalui pesan-pesan dalam dialog yang dapat menimbulkan efek umpan balik berkelanjutan. Proses berkelanjutan ini disebut dialog. Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antara komunikator dan komunikan. Proses ini diawali dari membuat konsep ide, gagasan, atau pesan oleh komunikator dan berakhir dengan efek dan umpan balik dari penerima. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Sumber atau komunikator. Komunikator adalah pihak, perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berbicara untuk menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi. B. Proses mengkode. Proses mengkode adalah proses sehingga suatu pesan menjadi siap untuk dikirim atau disampaikan atau dibicarakan
Proses mengkode dilakukan oleh encoder atau komunikator. C. Pesan atau message. Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Sesuatu tersebut bisa berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap tertentu, opini tertentu, dan lain sebagainya. D. Saluran atau media. Saluran komunikasi dalam melalui mana suatu pesan dapat diterima oleh komunikan. Saluran komunikasi dibedakan menjadi saluran bermedia dan saluran tanpa media, komunikasi interpersonal, small group communication, dan public communication. Decoding atau proses membuka kode. Proses membuka kode adalah proses menerjemahkan suatu pesan komunikasi oleh penerima pesan. Proses ini merupakan proses di mana penerima pesan memiliki makna terhadap lambang dalam pesan komunikasi yang dikirimkan. F. Komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Penerima atau komunikan merupakan orang yang menerima dan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik verbal maupun non-verbal. G. Umpan balik atau feedback. Feedback merupakan respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima atau komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh sumber atau komunikator. Feedback akan dikirimkan kembali jika terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan juga tingkah laku antara komunikator dan komunikan. H. Gangguan atau hambatan. Gangguan atau hambatan komunikasi adalah berbagai hal penyebab suatu proses komunikasi tidak berjalan secara efektif. Gangguan komunikasi dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya proses komunikasi. Hambatan bisa berasal dari komunikatornya selama proses encoding pesannya sendiri, saluran komunikasi, maupun penerima informasi dalam melakukan proses decoding. Selanjutnya B. Proses komunikasi. Source, sumber pengirim pesan. Encoding, membentuk kode-kode pesan. Decoding, memecahkan atau membaca kode-kode pesan. Message, pesan. Receiver, penerima pesan. Feedback, umpan balik. Proses komunikasi dapat dijelaskan demikian. Pertama, pihak sumber membentuk encode pesan dan menyampaikannya melalui satu saluran tertentu, misalnya melalui surat, telepon, gelombang udara. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, kemudian pihak penerima mengartikan dan menginterpretasikan pesan tersebut. Apabila ia penerima punya tanggapan, maka ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali kepada sumber. Berdasarkan tingkat partisipasi para pelaku yang terlibat proses komunikasi dapat dibagi dalam dua jenis atau bentuk: komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah adalah suatu bentuk proses komunikasi di mana yang aktif terlibat hanyalah pihak sumber, pihak penerima pesan bersifat pasif. Dalam arti hanya menerima saja semua pesan yang disampaikan sumber tanpa memberikan umpan balik berupa tanggapan, reaksi atau pendapat atau pesan yang diterimanya. Penyampaian pesan melalui media massa seperti radio, TV, surat kabar, majalah lazimnya disebut komunikasi satu arah. C. Cara efektif dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dan efisien dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan dapat terulang kembali atau barangkali dapat mengganggu dalam proses berkomunikasi dengan lawan bicara. Berikut beberapa cara efektif dan efisien dalam proses komunikasi. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan orang lain, pastikan untuk mendengarkan dengan cermat tidak hanya kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga bahasa tubuh mereka dan emosi yang mereka tampilkan. Saat kamu berkomunikasi, ada semua jenis isyarat dan verbal yang dapat diambil yang akan memberi manfaat dalam memahami lawan bicara. Yang kedua, memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi efektif. Gerakan non-verbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. 4. Memperhatikan gaya bahasa. Komunikasi efektif dapat terjalin jika Anda memperhatikan gaya bahasa. Hal ini terbilang cukup penting sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa lalu menyesuaikannya dengan siapa lawan bicara saat itu. Yang kelima, tidak melakukan komunikasi yang berlebihan. Pastikan bahwa pada saat kita berkomunikasi, kita menyampaikan dan berbicara dengan ringkas dan jelas dan pastikan lawan bicara kita memahami apa yang disampaikan. D. Hambatan dalam proses komunikasi. Rosanto meringkas hambatan komunikasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama hambatan teknis. Hambatan teknis yaitu hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti
kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kondisi fisik yang tidak memungkinkan. 2. Hambatan semantik. Hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian bentuk bahasa, kata-kata, kalimat, dan kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Selanjutnya, sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi asal mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut bertujuan untuk lisan manusia bisa saling berhubungan satu sama lainnya. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, dan distrukturkan. Tetapi pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk lisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan, kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman, kedua ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang menetaskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini. Perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya Steppers melalui karya Gardner, artinya itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. B. Perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dikategorikan ke dalam ilmu sosial dan ilmu terapan oleh para ahli komunikasi dan bersifat lintas disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan objek material ilmu komunikasi memiliki kesamaan dengan ilmu lainnya, yaitu manusia. Namun, melalui serangkaian pendekatan lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli ilmu komunikasi, kemudian diberi kembang tidak hanya mengkaji kerja sosial yang terjadi akibat proses komunikasi massa, namun juga komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka ilmu komunikasi pun mengalami perkembangan lebih lanjut. Yang pertama, periode retorika. Jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan perkembangannya istilah retorik di masa Yunani kuno. 2. Periode pertumbuhan. Periode ini ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, telegram, TV, dan lain-lain. Secara umum, bidang-bidang ilmu komunikasi pada periode ini diantaranya peran komunikasi dalam kehidupan sosial, komunikasi dan pendidikan, penelitian komunikasi, komersial, dan lain-lain. Yang ketiga, periode konsolidasi. Periode ini disebut dengan konsolidasi karena pada masa itu konsolidasi dari pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner mulai terjadi. Yang keempat, teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah memasuki periode yang ditinggalkan dan sejak tahun 1950. Selanjutnya, prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islami. Pengertian komunikasi umum. Efektivitas seorang komunikator dapat dievaluasi dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai. Komunikasi umum juga dapat diartikan sebagai kemampuan berkomunikasi interpersonal yang baik dan efektif sangat diperlukan oleh manusia agar dirinya dapat menjalankan semua aktivitas dengan lancar, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas dalam situasi yang formal, misalnya dalam lingkungan kerja. Lebih penting lagi ketika aktivitas kerja seorang yakni berhadapan langsung dengan orang lain yang sebagian besar kegiatannya merupakan aktivitas komunikasi interpersonal. Selanjutnya, pengertian komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam, dengan kata lain sistem komunikasi Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Filosofi ini menjadi landasan sistem komunikasi Islam dan mempunyai implikasi-implikasi tertentu terhadap makna suatu proses komunikasi, model komunikasi, media massa, jurnalistik, etika, hukum, dan kebijakan media. Proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang menyuruh sesama manusia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, prinsip komunikasi Islam. Dalam komunikasi Islam tentu memiliki prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komunikasi. Salah satu konsep komunikasi Islam adalah komunikasi yang bertujuan untuk saling mengenal antara manusia untuk mewujudkan semangat ketakwaan kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan berbagai latar belakang, baik bahasa, adat, suku, bangsa, dan agama.
Dengan berbagai keberagaman yang indah seperti bunga yang berwarna-warni di sebuah taman yang luas, fenomena keberagaman ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam. Yaitu ada kaulan sadidan yang berarti pembicaraan yang benar, kaulan baligan yang berarti sampai atau mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Yang ketiga, kaulan masyuran sebagai yang berarti mudah, yang kaulan karimah artinya perkataan yang mulia, kaulan layanan yang berarti lembut, kaulan ma'rufan yang berarti ungkapan atau ucapan yang baik. Selanjutnya, komunikasi umum. Secara umum, hakikat dari komunikasi sering diarahkan dan dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari sender ke receiver. Proses komunikasi tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kesepahaman atau yang biasa dikenal dengan istilah mutual understanding. Hal-hal sama tersebutlah yang membuat orang-orang berkomunikasi dan kemudian membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan tingkatnya, maka komunikasi terdiri dari beberapa konteks. Tujuan komunikasi Islam adalah memberi kabar gembira dan ancaman, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, memberi peringatan, menasehati ataupun menegur. Dalam hal ini, komunikasi Islam senantiasa berusaha mengubah perbuatan buruk individu atau sasaran kepada perlakuan yang baik, tidak seperti komunikasi umum yang menyampaikan informasi yang buruk serta berusaha mempengaruhi atau halayak sesuai dengan keinginan komunikator yang dapat bertendensi positif ataupun negatif. Selanjutnya, model-model komunikasi. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Model komunikasi juga merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Fungsi model komunikasi yang pertama itu ada dari Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi itu ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan memperbaiki kemacetan komunikasi. Yang kedua, menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, mengorganisasikan kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Kedua, heuristik, menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Yang ketiga, prediktif. Yang keempat, pengukuran, yaitu mengukur fenomena yang diprediksi. 3. Irving D. Gibbs mengatakan model dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah bila model awal tidak bisa memprediksi. Yang keempat, Raymond S. Ross memberi penglihatan lain berbeda dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka rujukan menyoroti problem abstraksi dan menyarankan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. Model komunikasi juga banyak memberikan manfaat kepada ilmuwan untuk memperjelas teori yang mereka kemukakan. Model-model komunikasi juga memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada dalam suatu sistem sehingga kita dapat lebih mudah dan komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari konteks individual atau organisasi maupun konteks komunikasi dengan masyarakat luas. Dan model-model komunikasi yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus bersanding gambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang B, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran orang lain di dekatnya bahwa komunikasi sedang berlangsung, meskipun para pelakunya tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain di dekatnya dan bahwa komunikasi bersifat dinamis. C. Model komunikasi interaksional. Komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. D. Model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai saling pengertian. Komunikasi tingkat-tingkat. Sama halnya seperti tangga, komunikasi juga memiliki tingkatan. Awal sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri, lalu lanjut ke tingkatan kedua
kedua yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dan tingkat ketiga yaitu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa individu. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita, yang meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan yang mengamati dan memberikan makna kepada lingkungan kita. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Kata interpersonal pada dasarnya terdiri dari dua suku kata, yaitu inter dan personal. Kata inter berarti di tengah antara dua hal yang berhubungan. Kata personal dapat diartikan bersifat pribadi atau perorangan. Jadi dapat disimpulkan, arti kata interpersonal adalah hubungan antara dua hal yang bersifat pribadi yang saling berhubungan. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam suatu organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Selanjutnya, jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun, tidak semua orang terampil berkomunikasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan informasi. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi yang informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya seminar. Selanjutnya, komunikasi non-formal yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut: berpidato, memberi ceramah. Dengan demikian, jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu, demikian pula kemampuan komunikator yang memegang peranan kesuksesan proses komunikasinya. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan diagonal. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. C. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Dapat dibedakan menjadi komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. D. Komunikasi berdasarkan peran individu. Dalam komunikasi ini, peran individu sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. E. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi akan terlaksana berdasarkan sistem yang ditetapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja dapat dibedakan menjadi komunikasi jaringan kerja rantai, komunikasi jaringan kerja lingkaran. B. Bidang komunikasi. Onong Ucaya Effendi membagi lingkup komunikasi manusia ke dalam 7 lingkup, antara lain: yang pertama, bidang komunikasi. Bidang komunikasi antara lain: A. Komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. C. Konteks komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya, berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga, komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi
komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Yang kelima, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.